Dan kalau jawaban kemarin Sekjen adalah sengaja tidak dibayar karena untuk efek jerah buat wasit-wasit nakal, itu keliru dan bodoh jawaban Sekjen. Itu mekanismenya nggak ke Hasani, nggak ke Riyad. Mekanismenya langsung ke Sekjen PSSI. Yunus Nusi nih. Yunus Nusi kalau itu di ACC dari pemilihan Yandri sama Yesayas, itu di ACC juga, terus langsung dilimpahkan ke Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto. Iwan Bule nggak pernah tahu. Lagian juga nggak tahu lah dunia wasit, dunia sepak bola juga nggak tahu kan. Ditambah itu lagi biaya-biaya ditanggung oleh wasit yang kadang-kadang membuat wasit itu pusing 7 keliling ketika dapurnya nggak ngebul. Wajar kalau kemudian ada tawaran tuan rumah bilang, udah nanti kita nih ada uang saku. Mungkin kalau dari Jogja yang ngatur, dari ini ada gudeg. Mungkin kalau nanti di mana di Surabaya ada rawon rawon setan, seperti itu terjadi. Jadi dia sudah mengetahui bahwa ketika ada bonus datang ke rumahnya, itu dia pertandingan itu para bandar runner sudah nggak perlu lagi ada di TKP. Rembesnya belum diganti, kemudian juga honornya belum dikasih sampai saat ini. Sementara satu sisi PSSI dan LIB mau menggelar Piala Presiden. Saya pikir ini naif. Artinya Pak Jokowi juga harus tahu. Halo, saya Kurnia Yulianto. Untuk kalian yang mencintai sepak bola, ingin mensupport sepak bola Indonesia, jangan lupa mampir di Coco Meo Channel karena di sini akan ngebahas semua tentang sepak bola, hal yang positif, mungkin ada hal negatif juga, tapi intinya adalah kecintaan kita para pecinta sepak bola. So, jangan lupa tonton terus Coco Meo Channel. Bravo Coco Meo Channel. Saya Erwiantoro masih setia ditemanin oleh Akmal Marhali di Cafe Gilbol untuk membedah sepak bola nasional yang tidak pernah bosan kita bedah. Bisa bayangkan nggak, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru sedang glamor-glamornya menggelar Piala Presiden. Pamornya pasti prestisnya gede dong. Tapi di lain pihak, berita seliweran di Coco Meo, wasit-wasit Liga 3 belum dibayar. Menurut Akmal gimana nih, Mal? Ya, ini problem yang klasik ya. Di saat seolah-olah Piala Presiden dana besar mengucur kepada sepak bola kita, di sisi lain wasit-wasit belum dibayarkan. Dan ini bukan bluffing, tapi memang fakta. Banyak wasit yang mengirimkan pesan minta tolong kepada Save Our Soccer untuk dibantu agar supaya gaji mereka bisa dicairkan. Wasit mereka rata-rata dari Liga 3 nasional, bukan yang regional ya, nasional, plus Piala Suratin. Nah, yang menarik adalah mereka rata-rata memimpin 2-6 pertandingan dibuat paket. Jadi nilainya kecil. Dan yang menarik lagi adalah bahwa mereka itu berangkat untuk memimpin pertandingan awalnya pakai biaya sendiri dulu untuk kemudian nanti dirembers. Rembersnya belum diganti, kemudian juga honornya belum dikasih sampai saat ini. Sementara satu sisi PSSI dan LIB mau menggelar Piala Presiden. Saya pikir ini naif. Artinya Pak Jokowi juga harus tahu situasi itu tidak dibayarkan atau belum dibayarkan gajinya. Total Sekjen PSSI Yunus Nusi bersama dengan Head of Referee Andesit Listianto menyatakan bahwa mereka sudah membayarkan gaji wasit Liga 3 dan wasit Piala Suratin 1,191 miliar pada April 2022. Tapi setelah itu belum dibayarkan lagi gitu kan. Nah, yang menarik adalah jawaban dari Sekjen PSSI dan juga bidang wasit Andesit yang mengatakan bahwa mereka tidak membayar wasit karena untuk memberikan efek jerah. Ini konyol. Jawaban yang sangat konyol sekali. Sementara SOS punya data, bahkan banyak wasit-wasit yang curhat bahwa struktur wasit plus manajemen pemberdayaan wasit sangat buruk sekali. Ada istilah wasit titipan.
Ya, ada istilah wasit bagi hasil. Betul. Kata wasit asal Riau yang melapor kepada SOS, ini yang mengelola semuanya adalah orang dalam di PSSI gitu kan. Sebut aja namanya. Dia tidak menyebut namanya, tapi dia sebutkan bahwa itu dikelola, artinya ada andesit yang kemudian menempatkan wasit, kemudian ada sekjen yang menandatangani tugas wasit, artinya ya lingkarannya ada di situ gitu kan. Di mana ada wasit titipan yang untuk pertandingan-pertandingan tertentu. Yang kedua adalah wasit bagi hasil. Jadi wasit digaji, misalnya wasit digaji 7,5 juta per pertandingan atau 5 juta per pertandingan. Nanti ada tuh presentasinya berapa-berapa dipotong-dipotong untuk bisa lancar jadi wasit terus. Nah inilah yang menjadi menurut SOS menjadi problem. Dan ini bukan mengada-ngada. Fakta, SOS punya laporan-lapor, bahkan bidang media PSSI sempat bilangin ke SOS gitu kan, kalau mau mau tanya soal wasit tolong ke kita. Saya kirimin semua bukti-bukti itu, nggak dijawab satupun. Artinya ada problem di wasit kita saat ini. Artinya wasit bagi hasil, wasit titipan adalah fakta di sepak bola kita yang harus dibenahi. Dan kalau jawaban kemarin sekjen adalah sengaja tidak dibayar karena untuk efek jerah buat wasit-wasit nakal, itu keliru dan bodoh jawaban sekjen seperti itu. Kenapa bodoh? Karena beda honor wasit dengan sanksi wasit itu dua hal yang berbeda. Honor wasit adalah kewajiban yang harus diberikan kepada wasit setelah dia bekerja gitu kan. Di bawah UMR lagi. Di bawah UMR lagi gitu kan. Nah, sanksi wasit itu bukan tugas sekjen, bukan tugas head of referee untuk memberikan sanksi wasit. Sanksi wasit itu jatuh dari komite wasit. Kalau kemudian dia dianggap lalai dan tidak menjalankan tugasnya benar, kemudian sanksinya denda, ya baru dibayarkan oleh wasitnya. Bukan kemudian dipotong oleh sekjen untuk tidak dibayarkan. Nah, kalau perilaku jawaban seperti ini, jawaban yang boleh seperti ini, ada kesimpulan, jangan-jangan yang ngatur sekjen dan wasit ini tidak dibayar gitu kan, gajinya, honornya oleh sekjen dan kepala wasit PSSI Andesit Ristianto. Jangan-jangan wasit ini tidak mau diatur sama dua orang ini, kan begitu. Betul. Nah, itu jawaban diplomasi seorang sekjen dan kepala wasit yang sangat bodoh menurut saya. Yang membawain esko-nya itu siapa? Ahmad Riyad dan juga Hasani Abdul Ghani. Oke, berdua. Riyad sama Hasani Abdul Ghani. Oke, Hasani. Ini yang saya pernah ngobrol sama Yandri, wakil komite wasit, dan ya saya ketuanya nih. Saya ngobrol, ya mekanisme penunjukan wasit Liga 1 dan Liga 2 itu setelah PON tahun lalu lah. Itu saya tanya, Yandri itu menjelaskan bahwa dia memilih diskusi dengan Yesayas. Siapa yang memimpin, terus biasanya tuh sehari 2 hari sebelum event, sebelum dia ditunjuk sebagai pemimpin pertandingan, mereka sudah ada di TKP karena masalah COVID ya tahun lalu, masalah prokes lah ya, sehingga 2 hari sebelum memimpin pertandingan sudah ada di TKP. Ini yang Liga 1 sama Liga 2. Ketika dia memilih, ditandatangani nih berdua ya, saya sama Yandri. Itu mekanismenya nggak ke Hasani, nggak ke Riyad. Mekanismenya langsung ke sekjen PSSI. Yunus Nusi nih. Yunus Nusi kalau itu di ACC dari pemilihan Yandri sama Yesayas, itu di ACC juga, terus langsung dilimpahkan ke Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto. Iwan Bule nggak pernah tahu. Lagian juga nggak tahu lah dunia wasit, dunia sepak bola juga nggak tahu kan. Nah, itu tanggung jawab wakil ketua umum PSSI. Kalau Iwan Budianto merasa tidak nyaman dengan wasit yang ditunjuk oleh Yandri, dipilih sama Yesayas juga, dan di ACC sama Yunus Nusi, itu dibalikin. Dibalikin, pilih lagi. Kocok ulang, pilih lagi. Nah, mekanisme seperti itu cuma ada 4 orang nih. Yandri, Yesayas, Yunus Nusi sama Iwan Budianto. Orang lain nggak ada yang tahu. Nah, ini adalah yang sangat membuka peluang buat 4 orang bermain mata-mata untuk memimpin pertandingan, untuk memilih wasit yang akan dipilih, termasuk wasit hakim garis, terus wasit cadangan,
plus pengawas pertandingan. Ya. Semua mekanismenya seperti itu. Ya. Itu menurut saya tidak boleh. Ya. Tidak boleh dilakukan oleh hanya 4 orang Ya. tanpa sepengetahuan Iwan Bule. Ya. Karena itu penting. Ya. Walaupun ada pembagian tugas, tapi kalau Iwan Bule sebagai ketua umum PSSI itu paham, Ya. dia harus ikut bertanggung jawab. Ya. Kalau enggak, peristiwanya kemarin Liga 3 itu orang yang sudah bayar ke oknum-oknum PSSI gagal lolos ke Liga 2. Tapi yang berteman sama pengurus PSSI, terutama Esko lolos ke Liga 2. Itu yang Mataram United aja, yang punya karyawan nih, itu aja lolos. Persipa Pati yang bermusuhan sama PSG Pati, karena itu temennya Yoyo, dilolosin juga ke Liga 2. Hal-hal itu terjadi, gitu loh, terjadi. Itu karena selain mengatur wasit, juga mengatur seluruh mekanisme pertandingan. Menurut Akmal gimana nih, Bobrok? Ya itu yang saya bilang tadi, jawaban Sekjen PSSI itu bodoh gitu kan. Yang dia mengatakan bahwa dia tidak bayar gaji wasit karena untuk efek jerah wasit-wasit nakal gitu kan. Wasit nakal di sini nakal sama siapa? Nakal sama sekjen atau nakal ketika memimpin pertandingan. Kalau dia nakal memimpin pertandingan, maka kewajiban untuk menghukum adalah komite wasit yang dipimpin oleh Pak Ahmad Riyad. Dan diputuskan juga sama Esko kan? Diputuskan sama Esko. Nah ini kemudian yang menjadi pertanyaan. Jangan-jangan ini lingkaran setan yang menjadi mainan selama ini. Makanya Liga 3 itu adalah kompetisi yang paling brutal sejauh ini. Banyak wasit digebugin sampai bonyok, dikejar-kejar, dipukul dan sebagainya. Kenapa? Ya karena itu tadi, pergi dengan biaya sendiri, sudah nyampe lapangan belum dibayar, kemudian bolanya digebugin. Nah, benar sepak bola kita seperti ini, dan tidak ada upaya-upaya pembenahan. Yang ada adalah cara-cara ngeles yang amatiran gitu. Nah, ini yang menjadi problem kita sekarang. Wasit menjadi problem terbesar sepak bola kita. Buruknya kepemimpinan wasit di lapangan itu akhirnya berimbas kepada penampilan tim nasional kita di lapangan. Ketika berhadapan dengan wasit internasional, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika di liga, kita tidak bisa membedakan mana offside, mana onside, mana pelanggaran, mana bermain keras. Sehingga kemudian berdampak buruk pada perkembangan sepak bola kita ke depannya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kita juga tidak punya banyak wasit FIFA gitu. Sejauh wasit ini FIFA di Indonesia siapa aja nih? Wasit FIFA di Indonesia cuma ada 5. Itu kan Aprisman Aranda, kemudian Tarik Hitaba, Al-Katiri, Yudi Nur Cahya, dan Adi Cahya. 5 wasit dengan 11 asisten wasit. 5 wasit dengan 7 asisten wasit FIFA berlisensi FIFA. Nomor 1 di Asia Tenggara adalah Thailand. Thailand punya 9 wasit FIFA, 3 diantaranya perempuan. Kemudian punya 11 asisten wasit dan punya 3 wasit VAR. Nomor 2 Myanmar justru punya wasit FIFA yang cukup cukup banyak. Dia punya sekitar 7 wasit FIFA. Kemudian selanjutnya ada Malaysia, Vietnam, Singapura, Indonesia nomor 6. Nah, ini yang menjadi problem kita adalah kita sedikit wasit FIFA, wasit yang berkualitas, ditambah lagi penyegaran wasit itu tidak ada di kita. Kalau mau musim kompetisi berlaku, tidak ada penyegaran wasit, yang ada adalah cuma sekedar seremonial. Sehingga kemudian law of the game, banyak wasit yang kurang paham perkembangannya. Kemudian ditambah lagi masih psikologi mental ini juga tidak dibangun dengan baik. Ditambah itu lagi biaya-biaya ditanggung oleh wasit yang kadang-kadang membuat wasit itu pusing 7 keliling ketika dapurnya nggak ngebul. Wajar kalau kemudian ada tawaran tuan rumah bilang, "Udah nanti kita nih ada uang saku." Dulu kalau di Semarang dikenal dengan istilah bandeng presto. Wasit pulang pulang dapat bandeng presto. Dulu di Wamena misalnya ada ini, hadiah handphone dan sebagainya. Nah, hal-hal yang semacam ini yang menjadi problem. Saya pernah pegang Persiraja. Kemudian ada wasit mimpin dengan gaya seperti ini. Orang nggak pernah menganggap saya ini CEO Persiraja. Itu 2012. Orang menganggap saya ini paling ya tukang beca. Ya, supir lah gitu kan, tukang angkot. Nah, ketika kemudian wasit sampai, langsung dia tanya, ini CEO-nya mana? Kita gampang lah, kita bantu. Itu tawaran-tawaran seperti itu yang dilakukan oleh wasit-wasit kita. Saya bilang, CEO saya nggak ada di Aceh, ada di luar. Ya udah ditelepon aja gitu. Kita bantulah supaya menang. Waktu itu mau melawan Persebaya. Nah, setelah itu, wah, CEO saya itu bilang, menang kalah nggak penting, yang penting main fair saja di lapangan.
Sampai kemudian pertandingan selesai masih nyari tuh uang saku wasit itu. Saya laporkan dulu kepada Sekjen PSSI waktu itu Pak Halim Mahfuz dan juga Ketua Umum PSSI bahwa ini wasit nggak benar. Ketika mau ditindak, kemudian muncul rong-rongan dari dalam yang pada akhirnya Halim Mahfuz lengser dari posisi sebagai Sekjen PSSI. Dan permainan-permainan ini menurut saya itu 2012 sampai sekarang 2022 pasti masih ada gitu kan. Betul. Karena yang ada di lingkaran wasit itu adalah ya mereka-mereka masih orang-orang yang sama. Nah, problem ini kalau mau buat sepak bola kita berkualitas dan bagus, maka pembenahan sisi wasit harus dilakukan. Yang saya ketahui kemarin, musim kemarin itu ada cara bermain atur mengatur skor itu sudah lebih canggih. Ya. Contohnya gini, dia 2 hari sebelum memimpin pertandingan itu sudah diketahui, karena dia harus ada di TKP karena urusan prokes, berangkat dari kota asal wasit. Itu sebelum berangkat itu ada runner-runner yang sudah datang ke rumahnya, ya kan? Ini ada, katakan kalau dari Semarang tadi Bandung Presto, mungkin kalau dari Jogja yang ngatur dari ini ada gudeg, mungkin kalau nanti di Surabaya ada rawon rawon setan, seperti itu terjadi. Jadi dia sudah mengetahui bahwa ketika ada bonus datang ke rumahnya, itu dia pertandingan itu para bandar runner sudah nggak perlu lagi ada di TKP. Mereka sudah datang langsung ke rumahnya wasit. Itu luar biasa. Saya teringat ketika zaman Cardono nih, ketika kita ngotot agar atur mengatur suap itu zaman itu otaknya ada di Jafar Umar, dan kita kasih data-data lengkap, itu Pak Cardono bisa menghukum Jafar Umar seumur hidup, bahkan sampai dia meninggal. Sebelum meninggal mau coba diringankan gitu ya, tapi sudah terlanjur meninggal. Untuk merevolusi, mengedukasi PSSI. Ini kan PSSI bobroknya di semua hal. Mau bicara pembinaan, zero. Mau bicara di kompetisi yang sehat, zero. Mau melakukan pembinaan kepelatihan, zero. Mana ada pelatih gampang sekali bayar, dapat sertifikat, tapi setelah itu nggak melatih. Betul. Kan itu, hal-hal itu terjadi semua. Terus sekarang di dunia perwasitan. Menurut Akmal, edukasinya seperti apa? Supaya Iwan Bule itu nggak melulu mikirin timnas. Dia kan pernah jadi polisi, ya kan? Untuk komite disiplin yang terkait sama hukuman, aturan main, itu kan sedikitnya polisi tahu lah. Menurut Akmal gimana sih? Ya ini problem kita. Kalau dulu zamannya Pak Cardono sampai kemudian memutuskan untuk menghukum Jafar Umar secara terbuka transparan. Yang menarik sekarang zamannya adalah wasit dihukum, tapi kita nggak tahu kapan dihukumnya, tiba-tiba sudah memimpin lagi. Katanya memang dirahasiakan kode etik dan itu dilarang FIFA. Itu bohong gitu. Nggak ada FIFA melarang mengumumkan wasit yang dihukum. Kalau memang wasit bersalah, ya dihukum. Kenapa? Karena wasit itu sudah menjadi profesi gitu kan. Di Inggris wasit itu profesi, bukan sambilan gitu kan. Dan makanya digaji mahal. Sekarang wasit kita ini, gaji wasit kita itu yang terbesar dan termahal di Asia Tenggara. 7,5 juta katanya, 10 juta katanya gitu kan. Nggak tahu potongan-potongannya kan, sehingga kemudian wasit seharusnya dengan 10 juta per pertandingan wasit sudah bisa tenang memimpinnya gitu kan, memimpin pertandingan. Nah tapi faktanya tidak. Nah itulah makanya saya jadi ingat WhatsApp dari salah seorang wasit dari Riau yang mengatakan bahwa ada wasit titipan dan ada wasit bagi hasil. Inilah yang membuat benang kusut sepak bola kita, sehingga dunia sepak bola kita ini di lapangan yang ada adalah kejar-kejaran wasit, pukul-pukul wasit, kemudian bikin wasit babak belur, dan sampai sekarang tidak pernah ditindak dengan tegas oleh federasi kita. Padahal ini sangat bahaya sekali ketika sudah aksi pemukulan, penganiayaan, ini kan sudah jatuh hukum pidana seharusnya. Tapi dengan alasan ranah football family, itu tidak kemudian dieksekusi sebagai hukuman pidana. Nah kalau budaya-budaya ini dibiarkan terus, sepak bola kita tidak akan bisa berubah. Jadi wasit perlu diedukasi, juga aturan-aturan baru gitu kan. Bagaimana kemudian aturan sepak bola ini kan dinamis. Soal offside dan onside kan ada juga
beberapa yang kontroversial. Jangan lagi dulu bicara VAR gitu kan. Kenapa? Karena VAR itu banyak aturan yang harus dipenuhi. Termasuk salah satunya stadion kita mampu nggak infrastrukturnya untuk meletakkan alat-alat VAR. Ditambah kita juga belum punya wasit VAR. Yang paling mudah adalah perbaiki kinerja wasit yang ada, dan ada misalnya edukasinya di awal musim itu deklarasi wasit anti suap. Dulu zaman Pak Gum ada kan, tabu suap wasit, tabu tawuran, tabu pemukulan di lapangan, tabu narkoba gitu. Nah, ini harusnya ada deklarasi wasit bahwa wasit berjanji tidak akan terlibat dalam pengaturan skor dan siap dihukum seberat-beratnya apabila tidak bekerja sesuai dengan profesinya. Karena profesi ini yang menjadi sangat mahal. Ketika profesi wasit digadaikan, maka jangan pernah berharap wasit punya wibawa di lapangan. Sepak bola nasional penuh sekali carut-marut, bobroknya kompetisi, pembinaan juga tidak dikenal oleh federasi, bahkan semuanya cuma berpikir instan, termasuk terkait dengan masalah perwasitan. Menurut Cocomeo Channel, sampai kapan saja selama wasit masih dijadikan alat untuk memainkan atur mengatur skor maupun jual beli pertandingan, sepak bola Indonesia bukan cuma mundur, tinggal di ujung jurang. Adios, Cocomeo Channel.